Pakar AI Telkom University sebut jika perkembangan AI dapat membantu kerja jurnalis. Meski demikian, jurnalis tidak dapat digantikan oleh AI. Hal itu karena tidak ada sisi kemanusiaan dalam membuat berita, sehingga AI hanya akan menjadi alat bantu para jurnalis. Pakar AI Telkom University Profesor Suyanto menyampaikan jika di era sekarang, kecerdasan buatan dapat membantu para jurnalis dalam membuat berita. Pesatnya kecerdasan buatan saat ini dinilai membuka peluang besar bagi dunia pendidikan dan jurnalisme. Hal itu diungkapkan Rektor Telkom University Profesor Suyanto dalam talk show Jurnalisme di Era AI. Profesor Suwo menjelaskan bahwa teknologi kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan di hampir seluruh tahapan kerja jurnalistik, mulai dari pengumpulan informasi, verifikasi, hingga penyajian berita. Kecerdasan buatan mampu melakukan kurasi informasi dengan cepat dan lebih presisi, dan juga membantu mendeteksi konten palsu seperti video deepfake. Meski demikian, profesi jurnalis tidak dapat digantikan oleh AI. Hal itu karena AI adalah semacam burung beo yang hanya menyaring data dan informasi yang diunggah di platform digital. Mempersiapkan dan menghadapi tantangan AI ke depan, saat ini pihaknya menyiapkan para lulusan Telkom University untuk mendorong demokratisasi AI, agar nantinya AI tidak digunakan segelintir elit besar untuk kepentingan politik. Seperti tadi saya sampaikan itu ada 4 langkah dari sejak pekerjaan jurnalistik itu dilakukan ya, dari mulai gathering, assessing, kemudian creating dan presenting ya, ada 4 langkah itu AI semuanya bisa digunakan sebenarnya. Dari mulai gathering terutama untuk bisa melakukan kurasi data, informasi, mana yang benar, mana yang salah. Dengan teknologi AI itu juga bisa digunakan. Contohnya misalkan ada video deepfake lah, misalkan menggunakan deepfake, video palsu, itu bisa dideteksi apakah ini asli atau palsu. Bisa dideteksi dengan teknologi AI juga sebenarnya. Istilahnya anti AI sebenarnya. Nah, kamu itu dalam gathering data dan informasi ya. Nah, kemudian itu dengan assessing, di situ bisa dievaluasi, diassess, dinilai apakah itu layak dipercaya atau tidak. Nah, kemudian pada saat creating, setelah data yang dikumpulkan ini memang beneran valid dan sudah terkurasi dengan evaluasi yang ketat, kita bisa mengenerate atau meng-create sebuah informasi baru atau berita-berita baru yang sudah terpercaya gitu ya. Makanya saya tadi sebut trustworthy journalism in AI era ya, gitu ya poinnya. Nah, kemudian yang terakhir presentingnya pun juga bisa kita membangun sebuah algoritma yang bisa membuat atau membuka ruang-ruang gema tadi sebenarnya yang selama ini di develop oleh para ahli lain yang memang memanfaatkan untuk kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa dibuka ruang-ruang gema itu supaya informasi itu tidak satu arah atau tidak terkelompok pada kepentingan tertentu. Jadi istilah yang tadi saya sebutkan adalah demokratisasi AI. Jangan sampai AI ini digunakan untuk kepentingan sekelompok orang yang sudah punya kapital besar sekali. Raksasa teknologi itu mengambil keuntungan sangat besar memang. Lebih lanjut, saat ini Telkom University sudah menyiapkan strategi untuk mendorong demokratisasi AI lewat jalur pendidikan. Mahasiswa akan dikenalkan dengan literasi AI, numerisasi, dan literasi manusia. Dengan bekal demikian diharapkan lulusan tidak hanya menjadi pengguna AI, tetapi juga mampu bekerja sama dengan teknologi secara sehat dan juga produktif. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satelit TV mewartakan.